Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadil mustafa mabadu. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Setelah minggu lalu kalian belajar tentang makna beriman kepada Allah, maka hari ini Bapak akan kembali mengulas beriman kepada Allah itu seperti apa. Suatu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa itu iman atau beriman kepada Allah?" Kemudian Rasul menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya dan meyakini bahwasanya sesungguhnya Allah itu sebagai Tuhan semesta alam." Dalam perjalanan hidup manusia, beriman kemudian bisa ditemukan atau bisa kita pahami dengan cara pertama, melihat kejadian alam semesta, atau kita bisa beriman dengan adanya alam semesta, mempelajari alam semesta itu seperti apa. Dan beriman kepada Allah bisa kita temukan maknanya, artinya dengan cara kita mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalamnya nanti terdapat Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Poin pertama yang akan Bapak bahas adalah keimanan kita atau cara beriman manusia kepada Allah dengan cara melihat alam semesta. Alam semesta yang Allah ciptakan beraneka ragam, dari mulai yang berada di langit ataupun yang ada di bumi beserta isinya. Ada dua kategori paling tidak. Satu, alam semesta masuk kategori makhluk hidup. Ada yang alam semesta yang masuk kategori makhluk tidak hidup atau benda mati. Cara beriman kita kepada Allah dengan melalui alam semesta, yaitu melihat makhluk hidup, itu akan mengajarkan kita banyak hal. Kita perhatikan makhluk hidup diantaranya satu, hewan atau makhluk hidup yang bisa terlihat langsung berkembang biak dan sebagainya. Diantaranya adalah hewan. Makhluk hidup yang bisa berkembang biak berikutnya adalah tumbuhan. Hewan, tumbuhan, berikutnya ada manusia. Baik hewan di darat ataupun di laut, atau hewan yang biasanya terbang di udara, baik tumbuhan yang di dekat kita, dekat rumah kita, di pesawahan ataupun di hutan belantara, baik manusia yang yaitu diri kita, orang tua kita, ataupun manusia yang berada jauh di negara lain. Caranya seperti apa? Kita perhatikan kehebatan makhluk hidup tadi. Makhluk hidup biasanya harus memiliki sifat paling tidak berkembang biak atau menjadikan dirinya banyak atau melahirkan keturunan. Itu ada salah satu ciri dari makhluk hidup. Kehebatan makhluk hidup diantaranya mereka bisa menciptakan sesuatu yang hebat seperti manusia, mereka bisa bertahan hidup dengan hebat seperti hewan, atau mereka bisa tumbuh sangat unik misalnya seperti tumbuhan. Maka kehebatan manusia, keunikan tumbuhan, kehebatan hewan-hewan itu semata adalah ciptaan Allah. Artinya Allah, jika manusia hebat, tumbuhan unik, hewan juga hebat, tentu si pencipta atau sang pencipta jauh lebih hebat. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu kehebatannya amat sangat luar biasa. Kita bisa lihat makhluk hidupnya saja hebat, apalagi sang pencipta. Yang kedua ada makhluk mati atau benda mati. Di antaranya adalah batu dan yang lain sebagainya. Benda-benda mati itu tetap ciptaan Allah. Artinya apa? Misalnya tadi yang Bapak sebutkan batu, atau misalnya lagi tanah dan yang lainnya, itu termasuk benda mati karena dia biasanya tidak berkembang biak, tidak berpindah tempat dengan sendirinya karena batu tidak memiliki kaki. Maka kehebatan batu apa? Batu tentu meskipun dia benda mati itu memiliki kehebatan, mencirikan hebatnya sang penciptanya. Loh, hebatnya Tuhan yang telah menciptakan batu. Batu terlihat keras, dipegang pun keras, terlihat kasar, halus. Tapi ingat, batu memiliki beragam, baik bentuknya, warnanya, ataupun harganya. Batu yang kita lihat di sungai tentu itu tergolek dengan harga murah. Tapi kalau batu itu kita angkat ke pinggir jalan, kemudian kita jual, tentu harganya sangat mahal. Artinya apa? Artinya di situ batu meskipun benda yang mungkin buat kita tidak berharga, di satu tempat bisa berharga, bahkan harganya sangat fantastis. Artinya Allah pun sama.
Allah bahkan lebih hebat dari batu. Allah bisa menciptakan batu yang tidak berguna menjadi berguna, berarti Allah amat sangat luar biasa. Itu cara kita mempelajari keimanan kita kepada Allah. Tidak ada hal di bumi ini, tidak ada apapun yang di alam semesta ini kecuali Allah yang ciptakan. Dan Allah tahu berapa jumlahnya, berapa ukurannya, apa warnanya, posisinya di mana, letaknya di mana, seperti apa sekarang bentuknya. Allah hafal, Allah tahu, Allah ingat semuanya. Karena ingat, Allah luar biasa, tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah lalai dengan ciptaannya. Ngantuk pun Allah tidak. Yang berikutnya, cara mengimani Allah adalah dengan mengenal Allah, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-An'am 102 dikatakan, Dalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in, fa'buduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, nah itu adalah perintah buat kita, maka sembahlah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, Dialah sang maha pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan yang memelihara ciptaannya, yang menjamin ciptaannya. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita dapat mengenal Allah dari nama-namanya yang baik yang kemudian kita kenal dengan Asmaul Husna. Di antaranya satu, Al-Basir, yang bermakna bahwasanya Allah yang maha, ada yang tahu? Betul sekali, Allah yang maha melihat. Al-Basir, yaitu Allah yang maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja, sampai hal-hal yang paling kecil sama sekali, paling rumit sama sekali Allah tahu. Misalnya ada seekor kuman. Kuman itu gatal-gatal, jadi kuman itu punya kuman. Di dalam kuman ada kuman, Allah tahu. Di dalam kumannya kuman ada kuman lagi, Allah tahu. Jadi kalaupun ada kuman berpenyakit punya kuman, kuman di dalam kumannya kuman, ada kuman-kumannya kuman, maka Allah akan tahu. Sekalipun kita bersembunyi di dalam lubang yang sangat kecil jauh di bawah tanah, Allah tahu. Sebesar apa, sekecil apa uang yang kita ambil misalnya nggak bilang-bilang, mencuri misalnya, atau mengambil tanpa izin, tentu Allah tahu. Meskipun di situ tidak ada CCTV, tidak ada orang tua, tidak ada makhluk hidup yang lain, bahkan tokek, cicak, semut pun nggak ada, mungkin kutu pun tidak melihat, tapi Allah tahu. Berikutnya, cara mengenal Allah adalah dari sifat Allah, yaitu Al-Adl. Allah Maha Adil, yang bermakna bahwasanya Allah menempatkan segala sesuatu sama di hadapan Allah. Yang kaya, yang miskin bagi Allah sama aja. Yang besar, yang kecil bagi Allah sama aja. Yang jauh, yang dekat bagi Allah sama aja. Orang Indonesia, orang mancanegara yang lain bagi Allah sama saja. Tapi yang terpenting adalah Allah akan menilai seseorang berbeda dari ketakwaannya. Jadi yang kaya nggak boleh sombong, yang miskin nggak boleh minder. Bagi Allah sama aja, kecuali kamu bertakwa. Kalau yang kaya uangnya, kekayaannya digunakan untuk hal yang baik, Allah tentu senang. Yang miskin, kemiskinannya tidak menjadikan dia malas, tapi dia mau bekerja keras, Allah akan senang. Artinya yang kaya ataupun yang miskin Allah senang. Yang penting, poin pentingnya adalah bertakwa dan menyembah Allah. Kemudian makna berikutnya adalah Al-Azim. Cara melihat keimanan dan menempatkan atau membesarkan keimanan kita kepada Allah adalah melalui sifat Allah yang azim, yang agung, yang luar biasa agung. Agung itu apa? Jadi Allah itu hanyalah Allah yang maha agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Hebatnya Allah tidak bergantung kepada siapapun atau tidak membutuhkan pertolongan apapun. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Allah tidak membutuhkan bantuan manusia, tapi justru manusia membutuhkan pertolongan Allah. Dan manusia membutuhkan bantuan Allah. Termasuk manusia bahkan membutuhkan bantuan orang lain.
Misal kita waktu kecil kita membutuhkan bantuan orang tua untuk bisa berjalan, makan, merangkak dan sebagainya. Bahkan sekarang kalian yang sekolah pun sudah kelas 4 masih membutuhkan bantuan ayah untuk beli kuota, belajar kan, untuk jajan, untuk membeli pakaian dan sebagainya. Bapak juga sama, masih membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Di antaranya Bapak sekarang membuat rekaman seperti ini butuh bantuan Pak Novan. Artinya kita sebagai makhluk hidup masih membutuhkan bantuan orang lain, tapi tidak dengan Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Karena itu Allah disebut agung atau maha agung, hebat, luar biasa, tak tertandingi. Itulah sedikit penjelasan dari Bapak mengenai beriman atau keimanan kita agar meningkat, agar kuat. Caranya yaitu satu, dengan cara memperhatikan alam semesta. Keagungan dan kehebatan kemuliaan Allah terletak atau bisa kita lihat dari luasnya alam semesta, hebatnya alam semesta. Keagungan dan kehebatan Allah, dahsyatnya kekuatan Allah, adilnya kekuasaan Allah bisa kita terlihat juga dari makhluk yang Allah ciptakan. Dan kita bisa mencari tahu, mempelajarinya melalui ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaran malaikat Jibril. Tentu artinya jika sekarang kita punya Al-Quran, jangan dijadikan Al-Quran sebagai pelengkap perpustakaan atau hiasan lemari di rumah, tapi Al-Quran dibaca. Tidak cukup dibaca, tapi dipahami dan dimaknai artinya. Cari maknanya, apa artinya, pelajari di sana. Karena sehebat yang Bapak tahu, sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan itu terdapat di dalam Al-Quran. Artinya jika kita membuka Al-Quran, kita pelajari ilmu apa saja di situ ada. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di masa berikutnya, di waktu berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak tetap doakan semoga kalian semua beserta keluarga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan Bapak. Jika tadi ada kata-kata Bapak yang salah, nanti kalian tinggal kontak Bapak saja. Pak, ada yang salah nih Pak. Nah, nanti kalian ingatkan ya. Karena lagi-lagi Bapak hanya manusia biasa, bukan Allah yang maha sempurna. Sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.